Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Puja Safitri dan teman-teman saya di sini. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen Bapak Dedi Kurniawan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perbankan yang beranggotakan Lilis Novelia Purba, Puja Safitri, dan Yeni Manik. Definisi. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, PSAK 30, PSAK 59. Di Indonesia ada 2 jenis perbankan. 1. Perbankan konvensional, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah diterapkan. 2. Perbankan syariah, yaitu perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, atau at-wa tawazun, kemaslahatan atau mashalah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung berahar masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Meskipun berbeda, pada prinsipnya dalam masalah pendapatan dan biaya keduanya hampir sama. Sumber pendapatan kedua bank berasal dari penyaluran dana yang dimiliki kepada nasabah. Sementara biaya bersumber dari operasional normal perbankan dan pelayanan mereka kepada nasabah. Sebagai contoh, pendapatan bagi hasil bank syariah hampir sama dengan pendapatan bank bunga dari kredit komersial untuk produksi atau perdagangan. Sementara pendapatan dari sewa dan jual beli hampir sama dengan pendapatan bunga bank konvensional dari kredit konsumsi. Aspek perpajakan atas perbankan konvensional. 1. Penghasilan dari penyaluran kredit atau dana. Dalam bank konvensional berbentuk bunga, dalam bank syariah berbentuk pendapatan bagi hasil dengan prinsip mudharabah maupun syirkah. Pendapatan sewa berupa pendapatan bagi hasil ijarah, pendapatan jual beli berupa margin murah, pendapatan bersih salam, dan pendapatan bersih istiqnah paralel. 2. Penghasilan dari provisi atau komisi baik terkait dengan penyaluran kredit maupun transaksi perbankan lainnya. Dalam laporan keuangan bank konvensional, biasanya dibedakan antara provisi atau komisi yang berkaitan dengan penyaluran kredit dengan komisi atau provisi dari aktivitas dan non-perkreditan. 3. Pendapatan lainnya berupa pendapatan keuntungan atau kerugian transaksi surat berharga, keuntungan atau kerugian atas transaksi valuta asing, fee atau komisi anjak piutang, dan pendapatan lainnya. Aspek perpajakan atas perbankan syariah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK 03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. 1. Perlakuan pajak atas kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan ijarah diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi. 2. Sewa guna usaha ijarah muntahiyah bitamlik diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Kegiatan usaha pajak piutang, wakalah, bil ujrah, dan pembiayaan konsumen berdasarkan akad murahabah, salam, dan istiqnah. Keuntungannya dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan atas bunga. 4. Atas penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha kartu kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lainnya dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 PMK 03 2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. 1. Penghasilan berupa bonus bagi hasil margin keuntungan dalam kegiatan usaha perbankan syariah dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. 2. Penghasilan lainnya dikenai PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transaksi antara perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas. 3. Apabila terdapat pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip syariah, maka tidak termasuk dalam pengalihan harta sebagaimana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pengalihan tersebut dianggap sebagai pengalihan langsung dari pihak ketiga kepada nasabah yang dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Yeni Manik. Kepada Yeni dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Biaya bank terdiri dari 1. Biaya berkaitan dengan penyaluran kredit atau dana berupa imbalan atau bunga atau bagi sumber dana. 1. Dalam bank konvensional, biaya ini merupakan beban bunga atas dana dari penabung atau deposan masyarakat pemilik dana. 2. Dalam bank syariah, biaya ini dimasukkan dalam akun hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah. 2. Biaya normal operasional perusahaan, biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Biaya non-operasional lainnya merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang tidak termasuk dalam golongan biaya di atas. 4. Biaya pembentukan atau pemupukan cadangan piutang tak tertagih, yaitu PMK 81 PMK 03 2009. Cadangan piutang tak tertagih. Besarnya cadangan piutang tak tertagih ditetapkan sebagai berikut. Bank umum atau konvensional dan syariah. 1% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat BI, sertifikat wadiah, BI untuk bank syariah, dan surat utang negara. 2. 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. 3. 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan. 4. 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan. 5. 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Ketentuan perpajakan untuk perbankan. PPh Pasal 21 untuk gaji upah, honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam bentukan apapun. 2. PPh Pasal 22 untuk pengadaan atau pembelian barang oleh pihak BUMN atau BUMD. 3. PPh Pasal 23 untuk bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Sedangkan untuk PPN, jasa perbankan termasuk dalam klarifikasi jasa keuangan yang termasuk dalam golongan bukan jasa kena pajak atau non-JKP sesuai ketentuan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat 3 huruf D. Maka bank tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pajak penghasilan PPh 4 ayat 2, kewajiban perbankan untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2 diatur dalam PP 131 tahun 2000 dengan KMK nomor 51 KMK 04 2001 dengan ketentuan sebagai berikut. Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Dengan demikian, bagi hasil bagi penabung atau deposan atau penyimpan dana di bank syariah juga diperlakukan sama dengan bunga deposito atau tabungan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Novelia Lilis Purba.
Baik, saya akan melanjutkan. Perbedaan antara laporan keuangan syariah dan konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudut pelaporan. Yang kedua, akad dan legalitas. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Yang kelima, usaha yang dibiayai. Contoh soal dari Bank Syariah yaitu Bank Syariah Amanah menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito pada Bank Syariah Aminah sebanyak 200 lembar dengan nominal masing-masing 1 juta bagi hasil bonus yang disetujui sebesar 5 juta untuk jangka waktu 3 bulan dengan jawaban yang pertama saat penempatan yaitu penempatan pada Bank Syariah Aminah 200 juta di debit dan kas atau clearing 200 juta di kredit. Yang kedua yaitu saat pengakuan pendapatan bagi hasil atau bonus kas giro pada bank syariah lain atau clearing 5 juta di debit dan pendapatan bagi hasil atau bonus 5 juta di kredit. Yang ketiga saat jatuh tempo, kas atau rekening atau clearing 200 juta di debit, penempatan pada bank syariah lainnya 200 juta di kredit. Contoh soal bank konvensional yaitu yang pertama pada tanggal 2 September 2019, Tuan Yohan sebagai nasabah Bank BJB Bandung menyetorkan cek Bank BRI Bandung sebesar 150 juta untuk dikliringkan. Hasil clearing dinyatakan ditolak karena saldo tidak cukup. Buatlah jurnal yang diperlukan, yaitu dengan jurnal sebagai berikut. Giro pada Bank Indonesia yaitu 150 juta di debit dan giro kepada Tuhan Yohan 150 juta di kredit. Giro atas Tuhan Yohan 150 juta di debit dan giro pada Bank Indonesia 150 juta di kredit. Yang kedua pada tanggal 4 Februari tahun 2019, Nyonya Eksi nasabah Bank BNI menarik tabungan melalui ATM bersama Bank BJB sebesar 2.500.000. Buatlah jurnal yang diperlukan dengan jurnal tabungan atas nama Eksi yaitu 2.500.000 di debit, giro pada Bank Indonesia 2.500.000 di kredit. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada penjelasan atau tutur kata yang kurang jelas kami minta maaf, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya. Sekian dan terima kasih.